Kayak mobilnya orang juga aja nih malah tinggal gawat itu nulis sanggup itu. Main-main teka. Wong kaitane maling. Berturut-turut ya. Jambret pingdo nang kasare tamu maling ke maling motor. Santek ya praget lah untungnya wis Sudiaman. Itu Bu. Wis ditek-tek kawit mau Bu. Wis teke-teke tekan temen apa ke. Ya sakapwe. Palingan iki lha teke-teke ramen nemen tarik. Kocok ngalor apa itu? Itu lawan itu. Teka ya wis lah. Wis ngantemi dhisik iki ya wis ngetek-ngetek. Kena gue tambah gelas sing wingi. Wis hancur nemen. Ora mati kae cara. Oh, sing lenggake den coto ya. Iya. Pan beli lah kayak maling wis jebut awit wingi. Jambretan pindho kene maling ana apa wilayah Gasar. Dal serut ngakune. Arep apa wis siksane iki ora tau. Kayak sing rasan iki yo. Detek nang gletak ngaret detek babet wis kakek temen. Ping telu Bu berturut-turut ya berarti iki jambret pindho nang aku. Iya ning jare. Iki ditambah malas ya wis. Ya betul ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua tolong diambil positifnya, dibuang yang jelek-jeleknya ya, yang negatif jangan ditiru dari video saya ini ya. Jangan main hakim sendiri ya teman-teman ya. Walaupun mungkin kalau sudah ada kejadian seperti itu kita tidak bisa kontrol emosi. Ya sebaiknya sih jangan ya. Jangan ditiru untuk menghakimi sendiri. Ya saya pun agak menyesal ya. Menyesal setelah kejadian merasa kasihan. Tapi pas mereka beraksi pun nggak merasa kasihan pada kita ya. Nih saya sedikit cerita ya teman-teman ya. Itu awal mula maling itu bisa ketangkep ya. Ya jadi di desa saya itu ya tepatnya di depan rumah saya sendiri, depan rumah. Saya tidak ada di rumah pas posisi kerja ya. Siang jam 2 siang itu ibu-ibu habis belanja ya, belanja untuk dagangan. Itu diserobot kalungnya ya. Kalungnya itu diserobot lagi naik sepeda. Untungnya pas naik sepeda jadi kalau pakai motor itu resikonya lebih besar mungkin. Lagi naik sepeda ya langsung diserobot kalungnya itu ibu-ibu ya. Nah, itu mau hampir jatuh. Posisi oleng kan ya karena tarik ya, oleng hampir jatuh ya, teriak-teriak jam segitu jam 2 ya orang lagi pada kerja. Jadi sepi, tidak ada orang, tidak ada yang nolongin. Teriak-teriak minta tolong itu kabur, dia pakai motor ya jambretnya. Selang hari berikutnya tidak ada jeda, berarti sehabis kejadian jambret yang ibu-ibu itu, nah ini anak kecil sedang main di samping rumah. Ya ini karena mungkin orang tuanya tidak mengawasi ya, tuh orang tuanya di dalam. Nah itu ciri-cirinya itu sama seperti yang jambret yang kemarin. Dia juga nyerobot kalung yang dipakai anak-anak yang lagi bermain itu. Satu orang ya yang diserobot yang pakai kalung. Itu tetangga saya diserobot. Nangis, nangis. Nah teman saya pas ada di rumah dengar suara anak kecil nangis, keluar, terus anak kecilnya pada bilang ya itu kalungnya diserobot tadi sama orang. Ya dikejar, dia pakai motor, teman saya langsung keluar nyari.
sudah nggak kelihatan lah, orang selang berapa detik aja sudah jauh kan ya pakai motor. Lah hari ketiganya ini, hari ketiga itu sudah waspada. Warga sudah waspada, saya sendiri pun standby di rumah ya. Sampai ada grup WA, tolong anak-anak mudanya siap di dalam rumah pun harus siap, harus kalau ada komando langsung keluar. Lah saya sudah menyiapkan motor sama stop kontak. Bicaranya listrik lagi. Motor sama kontak motor ya, kunci motornya itu saya sudah santelin di motor dan posisi sepeda motor saya sudah mengarah ke jalan. Kalau ada kejadian apa-apa, ada yang teriak, saya langsung keluar, sudah langsung starter, kita kejar. Nah, sudah siap seperti itu, ternyata kejadiannya jauh dari kejadian maling yang dikebukin itu, jauh dari rumah saya, tapi masih satu blok. Nah, itu sudah dikejar dari orang-orang yang sebelah sana. Jadi saya tidak ikut ngejar, yang ngejar itu yang korban melihat langsung teriak, ada orang yang sedang naik motor di belakangnya itu ngejar. Nah, si pelaku ini sudah bawa motor, sudah bawa kabur motornya itu sampai balapan itu sampai jauh berapa kilometer lah. Nah, ketangkepnya itu dia ada kayak pasir pinggir jalan ya, pinggir jalan pasir, dia oleng karena saking paniknya ya jatuh. Nah, jatuh terus yang ngejar dari belakang itu sudah teriak-teriak maling. Nah, itu dipukulin di warga yang pas di sana, yang pas jatuhnya itu tadinya nggak mukulin, tadinya itu ditolongin, dikira orang kecelakaan. Terus ya emang kecelakaan, cuman kecelakaan dia itu karena dia itu maling. Terus yang di belakang itu bilang maling, baru dipukulin. Lah pukulin sebentar di warga sekitar situ ya, posisi jatuh, dibawa ke balai desa saya itu, yang dianya malingnya di desa saya ya. Itu dibawa, lah itu geger warga kampungan ya, kalau ada berita seperti itu cepat langsung pada berbondong-bondong ya dihajar. Masalah orang 3 hari berturut-turut udah geram ya. Dan celakanya dia itu aksinya itu sama seperti yang kemarin-kemarin, jamnya itu sekitar jam 2 siang. Berarti hari pertama jam 2, hari kedua ya jam 2, hari ketiga pun jam segitu. Jadi warga itu sudah siap, tapi tidak dijarak loh, berapa minggu baru aksi lagi. Lah ini sekali 3 hari berturut-turut. Jadi ya warga udah geram, emosi ya, ada berita seperti itu langsung pada datang ke balai desa kan, pukulin, nyampe ada aparat polisian di situ pun masih dipukulin. Untungnya ya aparat polisiannya itu melindungi lah, kalau ada yang mau mukul dia dihalang-halangin lah biar nggak terlalu banyak yang ini ya, yang datang yang mukulin, itu masih dilindungin. Tapi ya kondisi sudah seperti itu, sudah babak belur. Kalau nggak cepet-cepet ya bisa malah lebih berapa ya, malah bisa meninggal di tempat. Itu lebih, kasusnya nanti lebih panjang lagi ya. Untuk teman-teman ya yang nonton video ini, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Terus jadilah orang baik ya. Orang baik pun kadang banyak musuhnya, apalagi orang jahat ya. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi teman-teman harus sopan ya, sopan santun. Kalau merantau ya harus bijak lah, harus tata keramanya itu dijaga. Nah, karena ada slogan orang-orang tuh ya, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Itu mayoritas di semua daerah itu seperti itu. Kalau ada yang mengusik ya warga tidak terima, bisa dimasa seperti maling ataupun jambret, begal. Itu jangan berprofesi seperti itu ya, karena itu udah kriminal ya. Jadi teman-teman yang masih mencari jati diri, yang masih sok-sokan, sok jagoan ya, geng-gengan motor ataupun apa yang bawa-bawa senjata, itu berhentilah, tidak ada manfaatnya. Mendingan kalian semua punya hobi motor, hobi balap ya, bikin konten YouTube di balap-balap yang resmi kan ada ya, tiap daerah ada road race ataupun drag ya, yang paling 200 meter. Itu mending bikin konten seputar motor, perbaikan atau apa, daripada merugikan orang lain. Mendingan Anda semua yang masih muda ya, kalau saya sih sudah bukan ABG lagi, jadi mendingan hindari yang seperti itu. Berbuatlah positif ya, jangan yang negatif-negatif. Oke, begitu aja ya teman-teman ya.
Ya untuk yang bisa diambil baik, ambil baiknya, yang tidak baik ya jangan diambil ataupun jangan ditonton. Kalau video saya tidak bermanfaat ya mending di skip. Tapi kalau ada yang bermanfaat silahkan ditonton, silahkan di like, komen, syukur-syukur bisa subscribe ya. Itu saja sih ya dari saya ya, sampai jumpa di lain video ya teman-teman ya. Sampai habis.